hal itu, Cutak anak perang yang terkejut. Dia memandang wajah Ramawisesa yang duduk di depannya tak berkedip. Dia berharap hal yang diucapkan oleh Ramawisesa adalah gurauan. Tapi harapan itu sepertinya punah ketika wajah Ramawisesa tak berubah. Wajah itu begitu bersungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh, Cutak. Aku melihat kelemahan itu justru pada Pak Dasrin, bapaknya Kontar. Dan kalau Nyai Balitung ada di sekitar keraton ini, aku yakin dia pasti akan memulai dari orang itu. Sang Rama, apakah ini bukan sekedar teka-teki? Cutak, aku telah begitu akrab dengan keluarga itu. Terus terang, aku menyukai Kinanti, dan agaknya dia pun menyukaiku. Dan Pak Dasrin berharap sekali agar aku kawin dengan Kinanti. Pak Dasrin mengatakan itu padamu? Tidak mengatakan melalui mulutnya, namun matanya begitu mengisyaratkan semuanya. Aku sudah terlalu paham dengan gejolak tatapan seperti yang diberikan oleh Pak Dasrin. Kalau begitu ceritanya, aku yakin Sang Rama tahu banyak tentang keadaan Pak Dasrin. Lalu kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan, Sang Rama? Apakah kita harus selalu mengawasinya, memperhatikan setiap gerak dan langkahnya? Memang seharusnya itulah yang harus kita lakukan. Kita harus selalu mengawasinya, memperhatikan kemana dia pergi. Karena bukan tidak mustahil kelemahan orang itu dimanfaatkan pihak luar. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik seperti Nyai Balitung ataupun Naga Caling. Apakah Sang Rama telah menempatkan orang-orang kepercayaan untuk melindungi Pak Dasrin? Kelak aku akan menceritakan semuanya pada Kontar. Aku akan menunggu saat yang tepat. Aku rasa dia akan mau memperhatikan semuanya. Dia adalah perwira Telik Sandi. Maka itu, dia pasti memiliki beberapa prajurit sandi yang cakap dan gesit, yang bisa diandalkan dalam mengatasi sebuah masalah. Ya, semoga saja kita semua bisa mengatasinya. Karena kalau sampai itu terjadi, kasihan Pak Dasrin. Ya, memang kasihan dia. Dan aku tidak akan membiarkan semuanya terjadi. Iya, Sang Rama. Kinanti bisa merana kalau pamannya sampai mengalami sesuatu yang menyakitkan. Oh ya, Sang Rama. Mengenai Sang Rama dan Kinanti, apakah Kontar sudah tahu? Kurasa dia sudah mengetahuinya. Mungkin suatu saat kelak dia akan menghadap padaku. Aku yakin dia itu anak baik dan sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Dia begitu memperhatikan Kinanti dan ayahnya. Aku yakin dia akan datang menanyakan hal itu padaku. Mungkin saja kelak setelah acara perkawinan Gusti Rakai Langit selesai. Dia memang anak baik dan sangat bertanggung jawab. Dia juga jujur, Sang Rama. Dia pernah ke rumahku dan dia sepertinya suka pada salah seorang gadis yang tinggal di tempatku. Seorang gadis anak dari Kibogotan, namanya Paramita. Dan dia pernah menyatakan suka pada perempuan itu. Kalau dia suka, tidak ada salahnya kau berikan Paramita padanya. Kan semakin erat ikatan persaudaraan antara kita di keraton ini. Dan kita akan bisa bekerja dengan mudah tanpa kecanggungan, tanpa batas. Keraton jadi milik kita secara bersama-sama. Sudahlah, Cutak. Sekarang kalau kau ingin ke pendopo utama untuk bertemu dengan Gusti Rakai Langit, silahkan. Aku di sini. Atau kalau kau mau istirahat, silahkan. Nanti saja, Sang Rama. Sekarang aku mau istirahat dulu di sini barang sekejap. Kelak aku baru ke pendopo. Sudah lama aku tidak menghadap beliau. Dan beliau pun sudah tidak pernah lagi kulihat keluar dari keraton ini. Beliau sibuk sekarang, Cutak. Banyak pekerjaan yang harus beliau selesaikan. Apalagi saat-saat seperti ini. Gusti Rakai Langit dan Dyah Ayu Pengukir tidak begitu bebas lagi untuk saling bertemu. Mereka dipingit pada ruang masing-masing. Gusti Prabu Rakai Langit sebentar lagi akan jadi pengantin. Lalu Ramawisesa telah menemukan pilihan hidupnya. Dia mendapatkan Kinanti yang masih begitu muda dan cantik. Semuanya seperti mendapat anugerah. Dan kalau aku memberikan kesempatan pada Kontar, maka dia akan mendapatkan Paramita. Sedangkan aku...
Sekian lama aku kesepian. Aku berada dalam kesendirian. Dulu mungkin aku tidak mau memikirkan perempuan karena aku masih menjadi seorang pengemis. Tapi sekarang, aku adalah perwira tinggi Merak Jingga. Aku harus mendapatkan seorang perempuan untuk menjadi istriku. Aku harus mempunyai keturunan. Ya, aku memang harus mencari pendamping hidup. Tapi siapa yang mau padaku? Adakah orang-orang dalam lingkungan keraton ini? Ataukah aku harus mencari orang dari luar keraton? Di Kademangan? Ataukah anak para bangsawan? Pusing aku. Kenapa sekarang aku tiba-tiba mempunyai perasaan untuk kawin? Apakah aku iri pada mereka semua? Ataukah... Tidak. Ini semua memang kewajaran. Aku manusia hidup yang penuh dengan segala kehendak. Aku dambakan perumahan, kejayaan, pakaian, dan juga istri. Kurasa itu semua adalah hal yang wajar. Ini bukan karena rasa ikut-ikutan dan keinginan yang bersifat sirik. Ini memang kebutuhan, memang keharusan. Ya, memang itu yang sekarang kuperlukan. Kenapa kau termenung, Cutak? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tidak ada, Sang Rama. Hanya tiba-tiba saja pikiranku kosong. Kau ada-ada saja. Oh ya, bagaimana kau sekarang? Maksud Sang Rama? Ya, kau sekarang sudah memiliki kedudukan, memiliki jabatan yang penting dalam pemerintahan Merak Jingga ini. Kau sudah memiliki segalanya. Tapi yang belum kulihat adalah pendampingmu. Kau juga tidak pernah menyinggung perempuan yang kau senangi. Ayo katakanlah, apa kau sudah memilikinya? Entahlah Sang Rama, aku juga belum memikirkannya. Kau harus memikirkannya, Cutak. Memang dulu aku juga tidak memikirkannya. Aku anggap diriku ini sudah terlalu tua untuk mengenal perempuan lagi. Apalagi untuk mencintainya. Tapi sekarang aku justru merasa jauh lebih muda dari umurku sebelumnya. Jangan kau katakan aku ini anak-anak. Anak-anak yang mabuk cinta. Tapi rasanya dunia itu begitu indah. Dan selama ini aku kehilangan keindahan itu. Iya, aku menyadari semua itu, Sang Rama. Tapi rasanya saat ini jodoh itu begitu jauh dariku. Aku belum berani. Mungkin keadaan yang selama ini mengungkungku membuat aku terlalu takut menghadapi perempuan. Tapi aku yakin, kalau Dewata mendengarkanku, suatu saat kelak, dia akan memberikan perempuan padaku. Oh ya, Sang Rama, kapan kira-kira kau akan membawa Kinanti untuk tinggal bersamamu di rumah ini? Aku rasa masih cukup lama, Cutak. Semula memang aku akan mempercepat semuanya. Aku ingin mengatakan pada Gusti Rakai Langit. Tapi belum sempat aku mengatakan itu, Gusti Ratu sudah datang padaku dan menceritakan semuanya. Maka aku harus menahan kemauanku. Seorang perwira yang baik akan selalu mengorbankan perasaan sendiri demi kepentingan junjungan. Kau bisa saja, Cutak. Sudahlah, ayo kita istirahat dulu. Mungkin setelah istirahat, pikiran kita akan menjadi segar dan kita tidak lagi bicara sembarangan. Iya, Sang Rama. Moga-moga dalam istirahat siang begini kita akan mendapat mimpi yang indah. Kedua emban yang mendapat tugas langsung dari Cadar Perak dan Ramawisesa itu telah begitu giat bekerja. Perubahan yang terjadi pada kedua emban itu membuat emban-emban yang lainnya agak bingung. Namun keduanya tidak begitu memperdulikan apa yang terjadi di sekitar mereka. Rasmi, kau kelihatan lelah sekali. Sebaiknya kau istirahat saja. Biar aku yang menyelesaikannya. Tidak usah begitu, Rukmi. Kita kan sama-sama emban dan abdi di sini. Kita harus bekerja bersama. Sama-sama bekerja dan sama-sama selesai. Tidak ada istilah satu istirahat, satu kerja. Kita berdua yang diberi kepercayaan. Maka kita berdualah yang harus melakukannya. Ya Tidak kan? mengapa, Lasmi. Kau sudah lelah.
Sejak pagi kau tidak ada istirahat. Tidak ada emban lain yang menggantikanmu. Sekarang mereka semua sudah istirahat. Mereka tidak mau membantu kita. Jangan pikirkan mereka, Rukmi. Seharusnya mereka diperintahkan lagi untuk bekerja, Lasmi. Kan kita punya kuasa dan hak untuk menyuruh mereka bekerja. Kita memiliki tanda perintah langsung dari Tuan Ramawisesa. Tidak usah, Rukmi. Ingat kata Tuan Ramawisesa, bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan ini. Kita harus bekerja dengan benar. Tidak boleh memaksakan kehendak kita hanya lantaran kita memiliki cap kerajaan. Saat sekarang kan memang sudah masanya istirahat. Kembali ke kamar masing-masing. Namun, aku tidak bisa istirahat dengan kerjaan yang masih tertinggal. Jadi, kita selesaikan saja semuanya berdua. Iya, baiklah. Aku mengerti apa yang kau katakan, Lasmi. Tapi kalau begini terus setiap harinya, kau akan sakit. Jangan khawatir. Aku bisa menjaga diriku. Percayalah, aku tidak akan sakit. Aku justru segar. Ayo kerjalah. Itu lihat. Dan Ayu Ningrum menuju kemari. Kuharap kau tidak mengeluh lagi di depan beliau. Loh, kalian masih bekerja juga? Iya, Den Ayu. Masih ada yang harus kami kerjakan, Den Ayu. Oh ya, Den Ayu, mau kemana? Aku tidak kemana-mana. Aku hanya melihat kalian dari sana. Lalu aku kemari. Kupikir kalian mengerjakan apa di sini. Kenapa belum istirahat juga? Sekalian saja nanti, Den Ayu. Tanggung. Kenapa kalian tidak mengajak emban yang lain? Kan kalian bisa minta bantuan mereka. Kenapa mesti kalian yang harus mengerjakan semuanya? Tidak apa-apa, Den Ayu. Apa yang bisa kami kerjakan, harus kami kerjakan sekarang. Jadi, besok tidak banyak lagi yang harus kami kerjakan. Iya, aku tahu. Oh ya, Emban, apakah kalian melihat Nyai Pandini? Den Ayu, tadi Nyai Pandini masuk ke ruangan Dia Ayu Pangukir. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan ke sana. Oh ya, Emban, mulai sekarang belajarlah untuk memanggil Den Ayu Putri pada Dia Ayu Pengukir. Sebentar lagi beliau akan menjadi permaisuri Merak Jingga. Jadi kalian harus belajar melatih lidah kalian. Sembiko, Den Ayu Ningrum. Aku pergi, Emban. Kalau ada yang mencariku, katakan aku ke ruangan Dia Ayu Pengukir. Sembiko, Den Ayu Ningrum. Akhirnya selesai juga pekerjaan kita, Rukmi. Nah, sekarang kita baru beristirahat. Lasmi, kau lihat di sana itu. Itu prajurit yang waktu itu membohongi kita, yang memperdayai kita. Dia sepertinya sedang duduk sendiri. Aku tidak pernah melupakan prajurit itu. Sekarang kesempatan kita untuk membalas semuanya. Kita kerjai dia. Tapi bagaimana caranya, Lasmi? Dan apakah nanti dia tidak marah? Dia tidak akan marah. Kalau dia marah, aku akan laporkan semuanya pada Gusti Ratu. Aku yakin dia tidak akan berani melakukan apa-apa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Emban yang bernama Lasmi itu mendekati temannya lalu membisikkan sesuatu. Rukmi temannya itu tersenyum lalu mengangguk-angguk. Tak lama kemudian tampak dia pergi meninggalkan tempat itu, berlari menuju ke arah barat Kaputren. Sebentar lagi kau akan merasakan pembalasanku. Dan kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah berikutnya? Apakah yang akan terjadi? Apakah yang akan dilakukan oleh kedua emban itu? Untuk mengetahui kisah ini, ikuti terus Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.